alumni-alumninya sama. Alumni DPR RI dan alumni gubernur tiga-tiganya. Kalaulah kemudian yang tiga di sini pilihannya ke sini, yang ini belum. Mulai malam ini. Alhamdulillah, selamat. Telak menghantam muka Anies Caimin, jubir Timnas Amin acungkan 3 jari, hadiri kampanye Ganjar. Hati emang gak bisa dibohongi, semua akan Ganjar pada akhirnya. Kita lihat pada saat pelepasan Pak Ganjar dari kantor gubernur kemarin itu ratusan atau ribuan karangan bunga, dan yang dapat seperti itu cuma Pak Ganjar. Jadi ini mengingatkan kita pada saat Ahok dulu dilepas dari balai kota, atau ada kes-kes tertentu yang orang selalu mengirim karangan bunga ribuan jumlahnya di Jakarta. Itu apa? Menunjukkan sebenarnya satu bentuk pemimpin yang disukai, dan itu sebuah refleksi dari kebenaran yang dia lakukan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Juru bicara Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Jubir Amin, Zulkifli Mansyah, meminta maaf kepada internal Timnas Amin atas perbuatannya. Sebelumnya, ternyata Zul menghadiri acara kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di NTB. Padahal mantan gubernur NTB itu telah didapuk menjadi jubir Timnas Amin. Jubir Timnas Amin Billy David Nerotumilena menyebutkan tidak ingin memperpanjang masalah tersebut. Billy menyampaikan kehadiran Zul dalam kampanye itu hanya untuk menghormati ajakan Ganjar. Sementara itu, Zul juga sempat tertangkap kamera berpose dengan 3 jari. Billy menilai hal itu sebagai aksi spontan dan menganggap Zul tetap berkomitmen kepada pasangan Capres nomor urut 1 Anies Muhaimin. Sebelumnya, Zul memang menghadiri kampanye Ganjar di Mataram NTB pada Sabtu 3 Desember 2023. Dalam acara itu, Zul sempat dikoda oleh Ganjar untuk pendukungnya yang menilai tawaran Ganjar itu hanyalah candaan belaka. Zul menegaskan dirinya hanya diundang sebagai kawan lama di DPR dan ingin bersilaturahmi saat Ganjar sedang berada di Lombok. Masa sih? Kayaknya Zulkifli Mansyah ini sebenarnya ingin bergabung dengan Ganjar deh, karena memang kualitas Ganjar yang sangat baik untuk memimpin negara ini. Ia pengen bersama-sama dengan Ganjar, tapi ternyata ikatan dengan Anies sudah terlanjur terjalin. Karena Doikan adalah kader PKS, hati emang gak bisa dibohongi. Ketertarikan Zulkifli Mansyah untuk mendukung Ganjar sudah bisa terlihat. Perilaku dan sorot matanya bisa menyampaikan bahwa ia sangat tertarik merapat ke kubu Ganjar Mahfud. Dari ketiga sosok baca pres itu, jika ditimbang-timbang, hanyalah Ganjar yang lebih dapat dipercaya mampu dan mau mengemban beban berat yang akan ditinggalkan Jokowi. Sebut saja soal usia dan semangat melanjutkan, cuma Ganjar yang sesuai. Tapi yang juga paling urgent adalah soal bagaimana nanti kelanjutan program pemberantasan korupsi, perampasan atau pengembalian aset-aset negara. Ini juga sesuatu hal yang serius untuk dicermati. Sebab jika melihat rekam jejak dan riwayat hidup para baca pres, lagi-lagi cuma Ganjar yang dinilai paling kompeten dan berkepentingan untuk mengatasi permasalahan itu. Sebab dia tidak punya kaitan dengan masa lalu yang syarat kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Ia tidak punya kaitan dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap menguasai aset negara secara tidak sah. Ganjar tidak punya beban baik dalam negeri ataupun yang berhubungan dengan luar negeri. Yang juga penting adalah bahwa Ganjar dikenal sebagai sosok yang anti terhadap intoleransi. Ia berani tegas terhadap pihak-pihak yang berpaham intoleran. Intoleran adalah pintu masuk radikalisme dan pengacauan. Maka wajar kasus-kasus intoleran harus diperangi, sebab bisa menghancurkan Indonesia. Dan cuma Ganjarlah yang mampu dan punya hati yang kuat untuk itu. Sebab dua sosok lain sudah jelas-jelas pernah terkontaminasi dengan paham-paham radikalisme dan deket banget sama kadrun. Biarpun Ganjar memiliki jiwa kepemimpinan yang santai, tapi bukan berarti beliau mudah lengah. Justru Ganjar menjadi figur seorang pemimpin yang berani bersikap secara eksplisit ketika menemui ketidakberesan dalam tubuh birokrasinya. Contoh konkretnya korupsi, Ganjar gak segan loh memberikan sanksi berat kepada para pelakunya, misalnya berupa pemecatan. Bukan tanpa sebab, Ganjar menjadi karang. Semua itu karena beliau ingin menciptakan lingkungan pemerintahan
yang memegang teguh sikap transparansi di tubuh birokrasinya. Dari sikapnya itulah yang pada akhirnya mampu membawa Jateng melahirkan 29 desa anti korupsi hingga mendapatkan apresiasi dari KPK. Program serta prestasi Ganjar di atas belumlah terkupas semuanya karena akan semakin panjang tulisan ini apabila ragam kemaslahatan Ganjar dikuliti secara keseluruhan. Nah, sampai di sini seharusnya mampu dong memberikan wawasan. Jika sejatinya memilih pemimpin tentunya nggak sembarangan ya, tapi kita perlu selektif dan jeli untuk mendalami sepak terjang mereka, para kandidat capres. Apakah sebelum memantaskan diri maju pilpres, mereka mempunyai bekal pengalaman yang cukup atau justru minim? Semua akan Ganjar pada akhirnya. Jarji Jarbe, Ganjar siji Ganjar kabeh. Bagaimana menurut Anda? PDI bongkar dosa Gibran saat Pilkada Solo. Emangnya apa yang terjadi Pram di Solo, Pak? Nah, jadi gini, ini informasi lama ya, waktu Gibran mau menjadi calon wali kota. Nah, waktu itu kan Jokowi datang ketemu dengan FX Rudi, dan di situ dia meminta langsung kan kepada FX Rudi untuk mendukung Gibran sebagai calon wali kota. FX Rudi bilang bahwa kalau tidak ada perintah dari ketua umum, dia tidak akan mengubah keputusannya. Nah, tapi kemudian ya kita tahu lah ya, ada manuver-manuver yang kemudian membuat pengurus pusat ini akhirnya mau mencalonkan Gibran gitu kan. Dan akhirnya juga yang satu lagi, bukan hanya memberikan tiket pada Gibran, tapi memberikan lawan untuk Gibran. Oh, yang Zahid itu ya, boneka itu ya, Pram, ya. Jadi waktu itu ini ada beberapa orang PDIP nih, petinggi PDIP cerita bahwa Gibran ini meminta supaya dia tidak melawan kota kosong. Pengen terlihat ada jeripayah lah, ada lawan lah. Maka dibikinlah lawan ini. Dosa Gibran terbongkar. Megawati sejak awal sudah ragukan Gibran, ternyata pencalonan Gibran atas manuver Jokowi. Yang memilih rakyat mana coba nih anaknya jenengan tidak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri, karena Bu Mega adalah punya prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketahuan bobroknya gitu loh. Sekarang udah ketahuan. Nah, rakyat yang tahu lah kan itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Hubungan keluarga Presiden Joko Widodo dengan pihak PDIP semakin memanas setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyindir Jokowi dalam masalah pemerintahan. Kini gantian Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo ikutan menguliti rumah tangga Jokowi dengan sang istri Iriana Jokowi. Memanasnya hubungan dua pihak itu tak lepas dari manuver politik yang dilakukan keluarga Jokowi. Mulai dari Gibran yang mendadak membelot dari PDIP untuk jadi cawapres Prabowo. Kemudian Kaisang secara instan terpilih sebagai ketum PSI. Sontak, Presiden Jokowi dan keluarga dinilai sudah mengkhianati PDIP yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Situasi ini memicu beragam perang mulut antara pendukung Jokowi dengan pendukung PDIP. Salah satunya datang dari FX Rudi yang mulai buka-bukaan soal permasalahan rumah tangga Jokowi. Bahkan, Rudi turut menyindir Gibran. Ia menyebut anak Jokowi itu bisa mencalonkan diri sebagai wali kota Solo berkat mendapat rekomendasi dari PDIP, khususnya Megawati. Menurut Rudi, Megawati sangat menyayangi Presiden Jokowi. Hal itu membuat Mega menyetujui pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo. Bahkan Gibran bisa menjadi calon wali kota Solo di Pilkada 2020 berkat cawe-cawe bapaknya Presiden Jokowi. Bahkan perlakuan istimewa yang diberikan PDIP berkat Jokowi kepada Gibran juga meresahkan. Gibran menggeser Ahmad Purnomo yang saat itu sudah diusulkan DPC Solo ke DPP PDIP untuk maju di Pilkada 2020. Tak hanya itu saja, menurut Panda di peraturan internal PDIP, seseorang hanya bisa menjadi calon kepala daerah jika sudah menjadi kader PDIP minimal 2 tahun. Sementara Gibran saat itu baru mendaftar di PDIP beberapa bulan sebelum Pilkada Solo. Mendengar cerita FX Rudi bahwa Gibran menjadi wali kota Solo bukan karena kemampuan kinerjanya, karena semua pengaruh berasal dari Presiden Jokowi yang hubungannya dengan Megawati selaku Ketua Umum PDIP begitu baik. Kelihatan bahwa Gibran belum ada kemampuan memimpin sebagai wali kota Solo dan semua tindakannya dalam memimpin sesuai arahan Presiden Jokowi karena kelihatan dari penampilannya berkomunikasi dengan orang lain serta mendengarkan pidatonya yang kurang baik dan kurang meyakinkan sebagai wali kota Solo. Bahkan saat pemilihan, Gibran juga sempat meminta untuk tidak melawan kota kosong. Niatnya agar bisa terlihat ada jeripayah.
Sampai sekarang tetap menjadi wali kota Solo, tapi semua usahanya membangun kota Solo tidak terlepas dari campur tangan Presiden Jokowi dari belakang. Dari awal sudah kelihatan Presiden Jokowi mengarah ke politik dinasti atau politik keluarga sampai menyuruh Gibran untuk mengikuti cawapres yang diduga keinginan Presiden Jokowi sampai menghubungi saudaranya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 mengenai syarat menjadi cawapres, yaitu umur 40 tahun ke atas atau menjabat kepala daerah, sehingga Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres, yaitu kurang dari 40 tahun, namun sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Setelah Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres, lalu Presiden Jokowi meminta kepada Capres Prabowo menjadikan Gibran untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo selaku capres atas permintaan Presiden, dan Prabowo pun tidak berani menolak dan terpaksa menerima. Sebenarnya, Prabowo kurang berkenan kepada Gibran sebagai cawapresnya karena pengalamannya belum ada atau baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota, dan berbicara di hadapan umum pun belum baik atau tidak berkualitas. Bagaimana menurut Anda?